nggak akan bisa yuk. Kenapa? Kalau cara hidupnya nggak dirubah ya nggak bisa. Iya. Bukan, dia agak lagi ngedown aja. Siapa? Krisna? Krisna. Iya, gue Kenapa daunnya? mana ntar malam Onyo nyanyi nih, ntar takutnya rambutnya gimana ini. Tapi dia bahagia-bahagia aja, senang-senang aja. Bahagia, dia bahagia. Oke, tapi untuk mengawali siang hari ini, sebelumnya Wendy, kita dari teman-teman tim Brownies dan juga semua teman-teman tim yang bekerja menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Wendy dan juga keluarga bagaimana kehilangan apa engkong ya? Kakek ya? Engkong, kakek. Ya, kakek tercinta dan yang pasti kesedihan itu juga kami rasakan yang selama ada di sini gitu ya. Dan kita ada kebersamaan Wendy dengan Engkong ya. Engkong Muhat ya? Engkong Muhat ya. Engkong Muhat. Sama-sama kita lihat dalam tayangan berikut ini. Ya, Wen, kenangan yang masih lo ingat sama Engkong tuh apa aja sih Wen? Banyak lah Ben. Setiap sama dia, setiap harinya selalu jadi kenangan bagus buat gua gitu karena Engkong kan nggak pernah kayak berusaha nunjukin kalau dia sakit, kalau dia capek, kalau dia apa-apa enggak Ceria lah. gitu Ceria ya. selalu kan setiap gua ketemu dia, apalagi kondisi terakhir-terakhir memang Engkong komplikasi penyakitnya kan lumayan mulai terlihat dan gue sih jujur sekarang sudah lega gitu, sudah apa ya, karena melihat bagaimana Engkong kemarin struggle-nya melawan penyakitnya walaupun dia tetap berusaha buat survive ya. Sekarang ya gue lega karena Engkong udah nggak ngerasain sakit lagi gitu karena dia memang tidak bisa ya karena mungkin udah usia juga kan 91 tahun gitu. Baru aja tanggal 21 kemarin merayakan ulang tahun dia gitu. Jadi 91 ya usia 91 tahun. Jadi ya mohon doanya aja dari teman-teman semua, doa yang terbaik buat Engkong, semoga Engkong husnul khotimah, semoga Engkong bisa apa ya? Tempatkan yang terbaik. Betul. Ya. Dan sekarang udah ketemu sama Nyai di sana, insya Allah. Oke, baik. Untuk hari ini ya kita udah ada Wendy lagi, kita langsung mulai ya. Ya. Untuk judul hari ini, judulnya adalah Jangan takut, kawan. Kita hadapi bersama. Apa sih jangan takut kawan, kita hadapi bersama apa sih ya? Oh, jangan takut. Oh, kalau nonton film horor kan takut. Kita hadapi bersama. Enggak kali kalau kabur mah kabur sendiri-sendiri. Enggak lagi itu kalau nonton film horor kita hadapi bersama apa yang kita hadapi? Jangan takut kawan, kita tonton bersama. Itu mungkin. Ini tentang film maksudnya Iya. judulnya. Oh iya, Sekarang kita mah lihat pada- bersama. Sekarang mah kalau pada takut pada nyelamatin diri masing-masing. Iya, udah. Ah, Kalau enggak gini Oksa, jangan takut kawan. Ini film horor ya? Iya. Jangan takut kawan, kita pingsan bersama. Iya. Ya itu kan nggak ngerasa takut. Baik, dan sekarang ini kita kedatangan hot papa yang ganteng dan gak pernah takut kegantengannya tersaingi. Kita panggil, ini dia, Vino Bastian. Udah gue tebak dari kemarin, gue harusnya rubah ke segmen 1 ya. ada. Hah? Ada masih segmen 3. Segmen 3. Bang, bangkunya rusak. Iya, saya orang furniture ini ya. Lain saya. Aku ada artikel dulu buat Vino, apa artikelnya? Silakan. Vino G. Bastian mengaku jarang mandi, gak takut kegantengannya luntur. Di mata. Gak tahu nih artikel mana nih. Jarang mandi. Maksudnya kalau apa-apa yang buru-buru itu Nggak, kayaknya nih dulu artikel ini tuh kan dulu kan gue kan suka naik gunung kan. Oke. Naik gunung, jadi kalau naik gunung itu kan mau mandi di mana gitu. Ya. Jadi pernah ditanya rekor paling mandi paling lama tuh berapa hari? 3 hari gitu. Karena
ya di gunung ya kita mau mandi di mana gitu kan. Kalau ketemu sungai aja paling cuma berendam-rendam gitu. Iya. Tapi gue kalau naik gunung gue juga takut yuk kalau mandi padahal ada sungai. Takut selendang gue diambil Jakarta. Iya. Bener. Ini ngikut bidadari deh. Bidadari sampai gak enak tuh lihat. Si Wendy kepikiran ya kayak gitu. Pikiran. Itu yang ada di pikiran lu kan. Tapi kalau di rumah ya, tapi kalau di rumah suka jarang mandi nggak? Biasanya kalau di rumah ya kalau misalnya emang nggak kemana-mana biasanya mandinya emang jarang sih. Maksudnya Maka pertanyaan lu kepo ya, terserah dia mau mandi kayak di rumahnya. Dia mau enggak kayak. Oma kenapa lu nanyanya begitu sih? udah mulai masuk ke rumah tangga. Iya. Suka-suka dia. Pertanyaan lu. tuh yang pertanyaan aneh-aneh. Gak maksud gua gini, kalau yang namanya bertamu, lu Iya. dimulai dari teras, pintu, lu tiba-tiba langsung kamar mandi gimana? Nggak sopan. Aneh nih orang. Ya aneh. Oksadon Oke. tuh. Tapi kalau nggak pernah nggak misalnya gini, perginya waktunya udah telat nih. Ya terus lu harus berangkat. Terus udah deh gue nggak usah mandi deh, gue langsung ganti baju. Enggak sih, kalau misalnya emang seharian nggak kemana-mana, biasanya emang mandinya tuh suka ditunda-tunda gitu. Tapi kalau misalnya emang hari itu harus keluar, kayak misalnya mau ke supermarket aja gitu, kayaknya kalau misalnya nggak mandi tuh kayaknya nggak enak gitu rasanya. Padahal emang orang nggak ada yang tahu juga dia kagak mandi ya. Sama aja sih. Cuma masalah pakai sabun atau enggak gitu kan. Oh iya sih. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Punya hobi Vespa. Waduh, bro, Dino ini Bacin aku bahaya sering ini. nitipin ke teman biar nggak ketahuan Marsha Timothy. Ini bahaya banget ini. Gak ada yang nonton ya? Enggak. Nanti kita Nggak. mute. Gue sering nitipin, enggak sih, gue gak akan nitipin ke teman. Cuman emang motor kan gak cuma Vespa sih ya. Motor kan harganya kan lumayan kan. Iya, Dan- tergantung sih kalau izin ya aman-aman aja ya. Mau harga, Sesama anak motor nih. mau harga. Lu gak membantu gue lu. Enggak, bukan maksud gua kalau mau harga puluhan juta, ratusan juta, miliaran pun kalau izin sama istri ya aman aja. Pembenaran. Tapi motor paling Apa jangan-jangan ini artikelnya buat lu ya, Wen? jangan gitu. Kalau gua mah selalu izin. Kan ada pilihannya gini. Cowok tuh lebih baik minta maaf atau minta izin. Nah, lu banyakan mananya gitu aja. Kalau gua lebih baik minta izin. Tapi banyakan minta maafnya kan? Enggak, minta izin. Kenapa emang? Kagak, gua kalau beli apa-apa pasti istri gua. Karena kan yang megang ATM istri gua. Pantas lu izin ya. Beli apa aja Tapi juga kalau lu Vino berapa izin. koleksi motor? Di rumah sih ada 3 sih. Tapi Di rumah ya. Di rumah lu ada 2 ya kan? Di rumah Ruben ada 3. Ya jadi, Ketiga. tapi kalau Marsha tuh lebih jangan motor terus sih gitu. Enggak sih, sebetulnya dulu tuh sebelum kayak kawin tuh hobinya tuh mobil klasik. Jadi kayak mobil-mobil yang gede-gede gitu kan. Cuma itu kan susah ngumpetinnya ya. Tuh, nggak bisa. Akhirnya motor. Akhirnya motor. Di rumah Ayu masih ada mobil tua mau nggak? Jangan. Mobil tua. Oh, boleh. Mobil encang gua angkot 02. Jatuhnya mobil klasik ya, bukan. Klasik itu. Ya. Kalau dia kayak diumpet-umpetin ya, gue mah sama bini gue disuruh, lu main motor kek, katanya gitu. Bini gue, enggak gue. Gue malah sama disuruh-suruh sama bini gue, soalnya kalau main motor, enggak. Gak mau gue. Pernah, iya. Iya. Dia kalau gua kan misalkan motoran touring ke Bali, Iya, kalau dia? ke Jogja. Iya. Dia paling Cibodas. Gue naik motor ke warung aja bini gue girang yuk. Benar. Saking gue jarang ya. Iya. Motor Oke. listrik lagi kecil. Dia naik motor berdua Tapi biji. kalau kamu suka protes nggak sih kalau anak kamu suka protes nggak kalau papanya lebih perhatian sama motornya? Justru dia seneng karena kalau misalnya kayak lagi lagi ngapain motor gitu dia tuh seneng karena pengen diajak jalan gitu. Jadi pernah sekali dia tuh waktu itu sempat kena COVID. Terus udah di rumah kan berapa hari gitu nggak boleh sekolah gitu. Terus akhirnya gue ajak naik naik motor boncengan ngelihat sekolahnya gitu dan dia seneng banget. Jadi emang dia tuh seneng kayak misalnya kayak naik mobil dia tuh senangnya duduknya di depan. Jadi dari kecil tuh udah gue ajarin kayak misalnya duduknya di
setir apa gitu. Emang mesti dari kecil kita dibiasain gitu kan sama orang tua kan, Betul, makanya ngerti nggak? betul. Lu kita mah gak ada Gue salah mobil. dari kecilnya, gue rasa nih. Oh iya. Gue salah dari kecilnya, ngerti gak? Oh, waktu kecil ngapain, Ben? Apa? Waktu kecil ngapain? Ngoprek-ngoprek pasir ya omah lu. Itu kucing dong. Lu izin lagi Giwen nih. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Banyak sekali nih artikelnya. Cerita Vino G. Bastian yang mulai patah hati karena sikap anak. Oh, jadi tuh awalnya dulu pernah kan dulu waktu kecil tuh anak kalau misalnya apa-apa mau dianterin ke sekolah, apa namanya, pokoknya kalau nggak dianterin nangis. Sampai satu saat dia tuh udah nggak mau lagi dianterin gitu. Jadi udah cukup sampai di gerbang sekolah doang gitu. Masuk apa mungkin diajarin kayak gitu di sekolah, itu kita langsung wah kok secepat ini ya? Maksudnya biasanya dia yang mau kita gendong-gendong, mau dianterin ke kelas, ini udah nggak mau. Umur? Itu umur kira-kira 3 tahun tuh udah Udah gak mau. kayaknya bukan nggak mau, mungkin sama sekolahnya Sama mungkin sekolahnya, iya. harus mandiri. Itu kayak langsung nyes gitu. Oke udah. Nah terus pas satu saat sama si Marsha tuh dia cerita, katanya diceritain sama temennya tuh gimana ada temennya cowok gitu. Dia bilang kalau si A ini sama Dedi tuh cakepan mana? Tuh mikirnya lama gitu. Wah gue udah mulai langsung, kok mikirnya lama gitu ya. Terus dia bilang, oh cakepan temennya gitu. Terus pas gue datang, nih ngomongin apaan? Iya katanya ditanya cakepan mana, cakepan dia. Terus pas gue langsung pasang muka cemberut, dia langsung gak enak gitu. Oh jadi cakepan ini gitu. Gue kayak, wah bahaya banget nih kayaknya. Gimana lagi nanti udah gede didatengin pasar kan? Iya bener, sabar bro, ada waktunya itu. Iya makanya ya. Lo waktu anak lo umur berapa tuh? Kita menuju sama aja sih sebenarnya. Tapi rasa-rasa kayak gitu gak bisa posesif, dibohongin. anak gak boleh digituin, Wen. Lu! Lu balikin dong sama dia. Kalau Apa? ditanya sama temen anaknya, gantengan mana? Ya pasti gantengan temennya mana. Gua juga yuk, kalau gua bukan artis, kalau gua nganterin ke sekolah, Iya. disangka sopir. Ah, inget di Korea ya, Iya Wen. bener. Sama gue juga gitu. Talia juga kayak gitu. Talia kamu dianterin tante kamu ya? Apa ya? Tapi lo seneng, Ben? Apa? Tapi lo seneng? Aku nyaman sih. Syukurnya. Aku tuh orangnya gak terlalu banyak aneh. Dia nyengir aja nih kayak begitu nyengir. Iya. Tapi apa yang paling kamu rasakan dari perkembangan anak? Gizi ya? Ya pasti dia makin pinter, makin kritis sih. Kalau makin kritis jadi kalau misalnya dia mau sesuatu terus Ya. kita bilang jangan ini. Nah kita tuh harus punya alasan yang kuat untuk ngasih pemahaman ke dia. Karena kalau enggak dia bisa lebih pinter lagi balikin ya. Lo enggak kan karena gini gitu. Tapi pernah nggak anak misalnya cerita sesuatu ke papanya gitu? Cerita dalam arti Cerita semua hal gitu, teman-temannya atau apa? Cerita di atau- sekolah. Nah, kalau dia ceritanya lebih ke nyokap, ke Marsha gitu, Oke. ke nyokapnya, ke ibunya gitu. Karena kayaknya kalau misalnya sama bapak tuh lebih seru-seruan ya. Tapi kalau misalnya sama Marsha tuh lebih, nanti aku di sekolah kayak gini gitu. Jadi kayak milih-milih gitu dia untuk cerita ini tuh ke bapaknya, untuk cerita yang lebih sensitif tuh ke ibunya. Nggak tahu tuh kenapa kayak gitu tuh. Betul. Kayaknya kalau cowok sama cowok memang harusnya seru-seruan. Karena anak gue usia 3 tahun cowok, gue bilang kayak sosokan ngomong kayak man to man gitu kan. Nah, Gaya banget lu kang parkir. Men aci cowok ke cowok. ya itu ceritanya cowok ke cowok. Dengan tema kan I love that, ngerti gak sih? Terus Kau Ki, nanti kalau udah gede kayak ayah kalau bisa. Kalau punya pasangan gak usah kerja. Kita laki-laki cari kerja. Oke. Besok ke sekolah, guru-gurunya yang cewek diusir dari sekolah. Keren, itu keren. Itu keren. Miss ngapain di sini? Beneran gitu. Miss ngapain di sini? Hah, maksudnya? Kan ngajar. Enggak. Miss pulang. Kok pulang? Kata ayah, cewek nggak boleh kerja. Keren. Telepon deh sama sekolah.
Pak, Kauki kenapa nih? Kenapa Bu? Iya, ini guru-guru yang cewek diusirin dari sekolah. Salah gue, salah. Emang anak pelawak ya dasar. Aduh. bocil. Tapi demi sang anak nih ya, Vino Bastian ikutan jadi Army Indonesia loh. Coba kita lihat fotonya ya. Oh, Oh bener, lu teliti ya Sa? Iya, Sampai bener. jaket BTS lu gituin ya. Ini bener. sebetulnya dulu kan kita kan nggak tahu kan BTS itu apa sih sebenarnya. Nah terus si Jisoo itu kecil-kecil udah pasang BTS apa gitu. Wah ini udah mau kena Korea ini nih, dampak-dampak Korea. Terus akhirnya biasanya tuh gue sama Caca misalnya apa yang dia suka, nggak langsung kita, nggak boleh. Tapi kita harus tahu dulu apa nih sebenarnya yang dia suka. Jadi waktu itu lagi suka yang BTS, kita sebelum dia tahu banyak BTS, kita tontonin dulu tuh video-video BTS apa gitu. Akhirnya tadinya mau buat anak, jadi kita malah yang ini BTS keren ya. Maksudnya perjuangannya dia untuk jadi seberhasil itu ternyata nggak gampang gitu. Ada prosesnya. Prosesnya tuh luar biasa banget, jatuh bangunnya dia sampai bahkan ya semuanya lah berdarah-darah gitu. Akhirnya kita jadi respect banget sama si BTS ini. Dan ketika si Jisoo nanya BTS apa, ini apa, kita tuh punya jawaban yang bikin dia, oh ternyata kalian lebih tahu dari aku gitu. Jadi dia makin dapat lampu hijau ke BTS-nya ini gitu. Support lah ya. Jadi Support. justru papa mamanya pelajari dulu nih. Pelajaran dulu ya sebenarnya kan? apa sih ini kok kan dia kok sukanya idolnya cowok-cowok ini sebetulnya siapa, BTS tuh siapa, terus lagu-lagunya tuh kayak apa gitu. Dan sampai lagu-lagunya tuh kita yang nggak ngerti itu kan bahasa Korea, ada juga bahasa Inggrisnya. Kita translate nih bahasanya apa, ternyata memang lagu-lagunya tuh bahasanya tuh nggak ada yang kayak pacar-pacaran, Iya. semuanya itu universal. Perjuangan Terus ngedidik orang untuk bisa lebih percaya diri gitu. Itu yang bikin oh ya udah silakan karena ini dia mengidolakan sosok grup yang ternyata sangat inspiratif gitu. Ya, jadi berarti kan kalau musikin juga musik keras itu ada Guns Roses ya. Terus apa lagi? Keren. Metallica. Apa lagi? Sepultura. Apa? Sepultura. Iya itu. Queen. Queen. Itu dulu aku sering nonton banget. Karena saya suka. Kalau di YouTube aku nonton itu. Tapi semenjak ada, aku tiba-tiba berubah semua aku tinggalin. Semenjak Gara-gara Ada Mak Betty aku nonton. Mak Betty aku nonton. jauh. Dari musik itu ke komedi itu jauh Ya kan ya. terserah orang Iya. ya. Tapi berarti bagus loh. Maksudnya Vino anaknya suka BTS disupport ya. Iya. Bener. Tapi Kauki gue larang. Kenapa? Karena Kauki sukanya BTS-nya yang Menara Sutet itu. Dia pengen naik ke atas. Ada itu BTS. Lu cari singkatannya. Ayu nanya. Iya tahu Apaan gue. itu BTS? Apaan itu BTS? Tahu gue. Ya kalau lu tahu lu jangan nanya ke gua. Enggak, Mulut. gue cuma nanya doang, gue pura-pura. Ya itu nanya berarti. Gak ada habisnya kalau denger mereka. Ya, bentar. Vino lu ada kampus rekomendasi gak? Ayu mau kuliah lagi katanya. Tapi Vino, Gawat lu ya. hafal nggak nama-nama personel BTS? Hafal sih. Hafal ya? Coba kita tantang Vino. Ayo coba. Satu-satu ya. Ada nih foto pertama. Ini Suga. Betul. Betul ya? Betul. Terus Ras nih, Ras. Wah ini kok Tahu pasti. siapa ya nih? Coba dideketin lagi ya. Ini Ras nih, si Ras. Kok V ya? Suga Ras. V ya? V apa Nih, Jin? betul. Betul. Betul ya? Benar. Betul. Ini RM. Betul. Ini leadernya nih Ben. Ini. Iya. Betul. Siapa namanya? RM. 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 RM Kim itu Namjoon. singkatan. Rumah makan ya? Iya betul. Beda. RM. RM tuh apa sih singkatannya Jangkuk apa? ya? RM. Rap Monster. Cakep-cakep apa? Jangkuk bukan? Jungkook. Ya. Jungkook, ya. Betul. Jungkook. Jungkook. Wah ayo hafal nama Koreanya lagi. Lah dia demen emang dangdut. Salah. Si Wendy mau lucu. Si Wendy ini gue gemes Jimin, banget deh. Jimin. Izin lagi deh. Iya benar, Jimin. Jimin Pak ya. Jimin, betul. Ini Ini suami Jin. aku. Dia lagi militer ya? Iya, Lagi wamil wamil ya. ya? Lagi wajib militer. Lagi wajib militer. Siapa nih? Jin. Jin. Si. Lah Kemarin yang- gue kesian deh ngeliat dia ngangkat-ngangkat bangku. Kata gue mending si Wendy yang ngangkat daripada dia ngangkat.
Pacarnya Bilkis nih. Ini J-Hope. J-Hope. V for Vino. J-Hope. Oh. Yang nyanyi lagu buat Piala Dunia itu siapa? Jungkook yang tadi. Jungkook yang tadi. Oke, ih dia hafal semua loh. Hafal. Keren. Gila, segitu banyak hafal. Ini yang Anak kayak- dia segitu banyak Ini yang hafal. pakai jaket hijau, Kim Jong Un. Korea Utara. Itu Korea Utara. Itu Korea Itu Utara. Korea Utara. Jangan macam-macam. Oh tapi rambutnya mirip ya? Iya rambutnya mirip. Tapi Ruben juga apa loh nama-nama Manis Manja Group apal ya? Siapa? Siapa Ana? Ini Cynthia. Oke. Murni Chania. Iya. Siapa? Aduh. Lilis. Lilis mah udah keluar duluan. Tuh apal dia. Lilis Karlina udah keluar. Murni. Iya tadi Murni Chania udah gue sebut. Aduh. Kitty. Apa? Kitty gue apal. Tuh apal Ya, dia. Kitty. Dia kalau manis-manis. Satu lagi siapa, Ces? Siapa lagi? Ya udah nanti undang lagi deh ya. Nggak kalau barusan mah bercanda. Ruben tuh apal personil Soneta siapa aja coba? Apal. Apal pasti apal dia. Roma Irama. Roma Irama. Yang Haji Roma vokalisnya Irama. Fitri Irama. Rido Roma. Iya, Ira Suara, Irama. Nggak semua Irama ya. Minimal gue selamat dari namanya dulu. Masih banyak bintang tamu yang lain ya, tapi kita istirahat dulu sebentar. Kita kembali setelah satu ini tetap di Brownies, obrolan manis. Ini hostnya gue sendiri nih. Gak apa-apa. Ini kan bayarannya aja udah mahal. Satu segmen aja gue dapat berapa nih? Dapat 4 honor Oke, dia. sekarang ini kita kedatangan aktris serba bisa yang baru-baru ini kembali ke dunia akting dan bermain film ya. Di PH-nya bro, bintang gede semua ya. Kita nggak ada gitu ya film-film ya. Belum ya, maksudnya kita nemenin mereka dulu aja dong, ngerti Ya, ya? ya, siap. Maksudnya kita kan juga temennya Vino, ngerti kan? Iya, iya. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Desi Ratnasari. Aku ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Desi Ratnasari, akui suka di ghosting cowok. Apa penyebabnya? Waduh, Apa sih penyebabnya teh? emang iya teh. Takut kali ya. Ya takutnya kenapa sih? Coba kira-kira apa menurut Ya masa gue kamu? jelasin kan gue walaupun tahu tapi kan. Piki kali Piki. Enggak pikir, saya tuh nggak pikir beneran. Saya membuka seluas-luasnya siapapun yang mau berkenalan. Berarti alhamdulillah. standarnya tinggi kali ya. Enggak juga kali. Enggak Wen, justru dia mau standarnya tinggi karena tujuannya yang harus sama kalau dia itu. Setuju. Jadi dia tuh lagi cuman kepengen kesana ya. Yang satu kalau lu kemana. Satu kemana itu akan susah. Jadi menurut Iya. dia mendingan dari sekarang ini dia mau carinya yang sejalan. Setuju, terima Tuh, ya, kasih. tahu banget ini. Tahu ini Besti aku. Teteh mau nyari yang sejalan. Ada supir angkot no biasanya sejalan. Kan biasa Teh, sejalan. tapi sampai sekarang ini masih ada suka yang ghosting gak sih? Terakhir sih ada yang berani, alhamdulillah. Ya beberapa minggu Ada yang lalu lah berani. ketemu. Terus, tapi Bisa kayaknya gitu ya, ada yang berani. tapi nggak klik di hati. Yang tadi, jadi tujuannya memang berbeda. Jadi saya nggak lagi mau. jadi teh? Iya, saya nggak mau maksain sesuatu yang emang nggak bisa. Siapa tahu nanti dengan obrolan, dengan komunikasi bisa jadi Kita sama. jalanin aja Itu nggak dulu, mau. nggak bisa. Nggak mau. Kalau dari awal udah kelihatan nggak akan sama, mendingan nggak usah. Umur saya sudah menuju ke arah tua. Jadi ya memang penting untuk dipikirkan dari sekarang ya. Betul. Daripada nanti udah ngejalanin terus nangis-nangis, Agree. sakit hati itu. Terima kasih. Pola pikirnya benar. Vino ketawa Ya. nih.
Lagi menerka soalnya. Iya kan? Lagi menerka soalnya. Tapi bener gak sih katanya Teteh lagi dideketin seseorang yang bukan dari entertain? Yes. Ada yang berani tersisa 2 orang ternyata. Ada ya? Banyak kan? Astagfirullahaladzim banyak ya? Cuman saya nggak mau mastiin bahwa saya pacaran sama dia, saya pacaran enggak sih. Konteksnya tuh bener-bener berelasi, saling memahami, mengenal, nanti kayaknya ketemu kalau bareng-bareng gitu. Oke. Dalam segala hal ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Umumnya untuk kriteria yang ini gue udah pasti klik. Itu apa? Ketika kita ngobrol dengan dia, menenangkan hati saya. Oke. Nah itu yang harus didapat. Karena kalau obrolan urusan kamu mau dibeliin apa, kamu mau keliling dunia kemana, kapan? Udah bukan di situ saya, udah bukan di situ. Jadi kalau dengan bertemu atau ngobrol dengan dia lewat telepon aja, itu menenangkan hati saya, itu udah indikasi yang cukup baik menurut saya. Nenangin ya. Menenangkan Enggak, hati. siapa tahu kan gua ada kenalan kalau ditelepon sama Teteh bisa nenangin. Kalau guru PPKN mau nggak? Dia kan nenangin kan. Ngajari siswanya untuk nggak berantem, untuk Aku ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. ide doang yuk. Kembali beradu akting, politikus Desy Ratnasari mengejutkan keluar dari zona nyaman. Betul. Main film tanpa honor. Film horor. Film horor. Ini dia pada baru 2 hari libur ya. Iya ya, kayaknya langsung blank ya, langsung blank ya. Kita di balik telur kacamata lu. Ya udah. Oh enggak? Ya udah nggak usah, orang gue masih bisa baca. Masih? Bisa. Emang tadi memang ada Gue di kacamata WhatsAppin dia. bini lu, tolong kacamata laki gue Ben katanya. Sampai gitu amat, detail amat. Bisa aman ya? Amat kan? Lu bilang tadi kacamata gue di mana? Di balik telur. Nah kalau lu yang ngomong bisa-bisa bener-bener ditaruh di balik telur nih. Pak, Lu curiga aja ya. Curiga aja. Emang lu pakai kacamata makan, Nak? enggak, kan gua Soalnya lu taruh nggak di bisa samping. bedain ya mana nasi mana lauk. Jadi telurnya belum dikupas, Ben. Makanya taruh Iya, telurnya belum dikupas Jadi pas kadang. gini pakai kacamata. Tapi sebelumnya Teteh itu udah pernah main film horor atau belum sih Teh? Kalau film belum, ini pertama kali. Film horor ini pertama? Makanya aku bilang begini, ini ada promo film ini. Hah? Ini bintangnya mahal-mahal banget. Gila, ini berani banget, ini produksinya top-top semua loh. Yang temu beliau atuh. Enggak lah, aku Apalagi karena aku ini, aku kan anak bawah lagi. Ini kalau dua-duanya top sama-sama mengagumi enak ya? Iya. Maaf Teh, kalau kita tuh orangnya gini, enggak gue lah yang lebih hebat. Kita tuh gitu. Padahal lu jangan bawa-bawa kita Ya ya. udah lo gak mau, ya udah aku. Oh, emang lu gitu. Emang lu. Kita mah nggak pernah sombong. Kita punya teman artis aja biasa. Dia mah siapa aja. Ini teman aku loh, ini teman aku loh. Tapi emang iya, Wen. Lu Temen boleh tanya. artisnya emang banyakan dia daripada kita. Semua tanya deh, tanya. Gue rem-rem aja Wen, Smart TV itu gue rem-rem. Kalau semuanya gila membludak banget bintang. Tuh, Masya Jadi Allah. Tuh, gitu Dia Teh. sombong emang dia. Dia teman artisnya banyak bukan karena begaul. Kenapa? Bantuin promo ayam. Teh, Ya. tapi sebelumnya kan belum pernah main film horor. Belum. Nah ini kenapa akhirnya, ini aku juga bingung. Aku sampai gini, Desy Ratnasari film. Aku cari dong tadi, film-film yang dimainkan Desy Ratnasari gitu. Gak ada film horor. Wah ini kalau sampai diterima sama Desy Ratnasari pasti ada alasannya. Satu, ketemu hot papa. Ya. Yang jelas tuh saya ketemu, yang paling utama saya ketemu dengan tim kerja yang memang pernah kerja dengan saya sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah produksi yang kedua dengan timnya Mas Rako Oke. sebagai sutradara. Jadi saya merasa nyaman dengan beliau, saya tipe orang yang setia soalnya. Jadi kalau udah nyaman dengan ini, terus ada lagi tawaran, kayaknya dia paling jadi prioritas, itu yang paling pertama. Karena udah nggak perlu lagi beradaptasi soal bagaimana waktu kita kerja, udah nggak banyak basa-basi lah, udah Ya. hafal gitu ya. Terus kemudian yang keduanya tentu Falcon juga, ini udah produksi yang ketiga dengan Falcon. Membuat saya juga nyaman, nggak usah lagi tawar-tawaran ya. Ya, bener. Itu Tapi paling itu benar pertama. kalau PH tuh Falcon tuh Mbak Danti. Ini kalau PH tuh Falcon tuh keren banget ya, kayak keren banget. Ya, Jadi udah nggak usah lagi, saya udah tahu Teh Desy, ya. iya. Jadi udah Kenapa hafal sih, lah. Mbak? Kenapa sih, Mbak? Kita bertiga nggak pernah diajak. Iya maksudnya cameo
Full, ayo jadwal lu yuk. Ini kadang-kadang Neneng jangan so sibuk, Neng. Manajer gue kadang suka so sibuk. Iya, padahal gue di rumah gak ngapa-ngapain juga. Jangan bohong, ntar kata orang bener lu tiap hari pulang aja telat mulu. Kerja. Lu Iya, kerja full gue tuh seharian pulang tuh lu. lebih banyak ngomongin orang, ngerti gak sih? Telat. Tapi gini, kru yang nyaman, pemain yang nyaman, semuanya itu akhirnya membuat Desy Ratnasari itu lebih menerima film ini. Betul. Tapi film horor banyak semua teman-teman nih ya, jujur film horor lebih capek atau enggak? Capek Yes. sih. Capek sih. kan? Lebih capek kan? Yes. Karena scene rata-rata malam semua. Betul. Benar. Jadi adaptasi yang paling utama adalah begadang. Adaptasi yang paling utama kemudian dengan suasana Pasti syutingnya malam terus ya, gelap. Teh? Serem. Nah, Yes. Teteh pemberani apa penakut? Jujur. Aku lebih takut ngadepin laki kali ya. Oh. Enggak deh. Lu jangan salah. Kehidupan ketar-ketir sebelum media ramai dia udah merasakan. Halo. Betul. Ya. Jadi kalau ngomongin soal seremnya itu setelah masuk set. Karena kan semua efek ada, kita syuting walaupun rame-rame ya ada rasa serem, apalagi kalau udah melibatkan si bayi ajaibnya ya. Benar. Siang-siang sih kita ngelihat mukanya dia, ya lagi di make up, ngelihat serem, oh hai gitu nak, gimana nak, capek nak gitu. Tapi begitu udah masuk setting, naik terbang, wih serem juga ya gitu, ada perasaan kayak gitu. Tapi baru kemarin ya, kemarin asistennya Ayu ngomong ada film no mau keluar. Oh iya itu Ragil. Iya si Ragil ada film no mau keluar. Bayi ajaib. Bayi Kemarin saya ajaib. nonton trailernya sama Mbak Danti, Iya. berdua aja. Kamu duluan soalnya. Kamu duluan sama Mas Rako. Saya duluan berdua. Mbak serem gak ya? 30 detik it's okay, no problem. Oke. Gue ngeliat, Meneng, terus gue gini. Demi Allah gue gitu. Astagfirullahaladzim ini film gue sendiri kenapa gue begini ya gitu. Oh Mbak Danti, keren kan tadi sih keren, iya keren gue takut gue bilang. Kemarin pas lagi ngomongin, nah, akhirnya dari tim bilang kalau nggak salah besok deh. Ada. Para pemain Ada itu kesini. datang ke sini Oh, katanya. gitu. Pas lagi diomongin, bener Bayi Ajaib itu bener? Benar. Oh, Bayi ajaib. Itu iya bener. Iya kan yang diomongin si Ragil kan? Iya. Kok Ragil bisa tahu ya? Oh dia, orang genset dia. Iya. Dia nonton Ragil nggak ngikut ke sini. Dia. Oke, Nggak ngikut kita dia mah coba ini ya, reka adegan ya. Jadi ceritanya Ayu dan Teh Desi ini di rumahnya digangguin makhluk halus. Waduh. Datanglah Wendy, orang pintar yang nerawang sudut rumah. Lalu ada makhluk tak kasat mata. Tapi aku justru suka gitu loh. ada orang pintar. Serius. Itu kenapa? Ayo Teh. Ayo. Makhluk halusnya siapa? Ya Wendy siapa lagi? Kan gua orang pintar. Oh, Lu lu orang baca dong, pintar. gua orang pintar. Oh, ya udah. Kalau makhluk halusnya kayak Vino sih kita ngomong aja ya. Bener. Aduh ini. Tapi rumah-rumah kita syuting tuh memang berarti serem kita loh. di Ada sini. kamar yang serem kan yang dingin itu loh yang di situ. Astagfirullahaladzim maaf. Di Bogor ya? Iya di Bogor. Parung. Parung. Action. Teh. Ya. Ini kok kayaknya. Lagian ini bukan dia ngapain di situ. Itu penampakan beneran itu. Penampakan beneran aku takut. Kamu ngerasain dingin gak sih? Di rumah kayaknya kita harus panggil orang pintar dulu deh Teh supaya nggak iseng. Ini kayaknya kalau kita tinggalin kita nggak bakal berani. Iya siapa tahu di sebelah mana gitu jadi. Bang Udin, Bang, Bang. Tak lama datanglah orang pintar. Mas nggak bisa, saya callingannya jam 2 ntar. Terus lu udah pakai rambut mau ngapain? Lu mau pensi dulu, acara pensi. Action. Personal BTS nih. Bukan dong. Pak Candil apa kabar? Bukan Candi. Bukan Candi. Wendy Cagur ya yang dulu ya. Ih gimbal itu beda. Perkenalkan saya Ami Search. Isabella. Isabella. Ini ada apa nih kesini? Jadi saya dipanggil. Ini rumah saya Pak, Bapak yang ada apa kesini? Ada apa saya kesini? Jadi kita mau minta tolong Pak, tolong liatin di rumah memang ada yang tak kasat mata nggak sih makhluk tak kasat mata Kayaknya gitu Pak? udaranya tuh dingin, dingin Pak. banget Pak. Dingin, Mau ya? nikah bulu kunduk kalau gitu kalau Oke, kata orang Sunda. baik saya coba lihat dulu ya. Ya. Bikin kita menggigil.
Ini satu guru satu ilmu, jangan ganggu ya. Ini nggak kompakan banget, nggak kompakan. Kasih tahu kan keluar. Yuk. Ibu Ayu. Saya kasih tahu. Ya Pak. Sebelah kanan ibu ada 2 sosok. Ya. Lonjong, Ya. pempek kapal selam kalau nggak salah. Ada tuyul bu, ada tuyul di sini. Barang sering hilang nggak? Sering banget Pak. Saya coba komunikasi ya. Ya. Kok Bapak latah? Enggak, Kok? itu komunikasi saya. Oh. Oh, mereka kesini mau menjemput istri-istri mereka. Istri. Itu 2, itu istrinya mereka. Istri mereka? Makhluk juga. Mereka lagi ngumpul sama keluarga sekarang nih. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Kangen juga gitu Pak. Enggak ngeliat. Saya nggak lihat Pak. Sebenarnya sosoknya ada 5. Tapi Koordinatornya 1. Biasanya 4. Satu keluarga mereka. ya gimana caranya deh Pak? Saya sama kakak saya ini udah Diusir. Mau diusir? Iya. Kerjaan mereka cuma di sini gitu. Itu yang halus yang nggak bisa saya lihat itu Oh, ini, loh. ini. Ya. Bapak bisa lihat ya? Kok saya nggak bisa lihat? Masa nggak bisa ngeliat nih, lihat ini? Kita aja nggak bisa ngeliat. Ini jelas lihat Tolong gitu. Pak, hilangin Pak. Hilangin Pak, jangan sampai ada di sini lagi. Kita ngomong baik-baik aja. Masih mau di sini atau pindah tempat? Masih. Lihat ya. Udah beres Pak. Beres. Aman Pak. Beres. Ngusir setan, bukan setan kesurupan setan. Ngerti gak ceritanya? Ya buktinya mereka Lah aman. terus maksud gue dia ngapain dia kesurupan lu gituin? Kayaknya mereka kesurupan kuntilanak, feeling saya. Oh, mereka bangun lagi. Dan mereka ingin Saya bilang juga apa? Makhluknya ada koordinator ya kan? Ada. Nah ini koordinator. Oke, nah sama ternyata Mbak Dede. Dede sini ngaku nggak suka menjadi artis dan politikus tapi ingin menjadi dokter. Aku punya tayangannya ya, kita lihat ini dia. Masa sih Teh? Zaman dulu tuh kan ada UMPTN ya, kalau Ya. zaman sekarang tuh SNMPTN gitu kan. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya nggak lulus pada saat itu, milihnya kedokteran. Terus ngerasa drop dong. Aduh, kok ini bego banget sih nggak lulus gitu. Akhirnya ya udah syuting, full syuting. Terus kemudian karena komitmen saya dengan ayah saya harus lulus S1, boleh diizinkan menjadi artis. Jadi tahun 93 ibu saya ngingetin, ayo janji sama ayah kamu apa harus ditunaikan. Jadi kuliahlah tahun 93 itu jadi psikolog. Psikolog. Oke, deh. Sekarang malah mau S3 ya? Ya alhamdulillah. Sekarang mau S3 loh. Tapi Teteh ada permintaan gak sih untuk anaknya, untuk Najwa ya? Untuk Najwa jadi dokter deh karena bunda dulu Gagal. kesampaian gitu. Enggak alhamdulillah, terserah Najwa mau jadi apa aja. Nah kalau terlihat dari Najwa udah lebih kemana sukanya? Dia suka pekerjaan yang melayani orang atau social services gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sosial dia mau. Dia mau kerja malah di PBB, dia mau kerja di UN. Milihnya. Amin, semoga Allah Universitas mudahkan. Negeri UN. Amin. Oh, nggak ngerti kalau dikasih deh. Nggak paham pada diem, nggak paham. Iya, nggak paham. Kan sekarang dia Sama Ayu juga kagak paham. Tadi gua begitu Teteh ngomong, alhamdulillah S3 gitu. Tuh
Tuh S3. Terus dia ngomong gini, pakai kerupuk gak? Gitu. Bener gak? Nanya, Tuyu S3, ya lu mau pakai kerupuk apa enggak? Kan S3. Enggak lu, sama kecap, lu Terserah. nawarin. Orang mah jadi motivasi. Oke. Kita Ya harus udah, jaga. gua kuliah. Ya. Nah, gitu kuliah. Ah, gue bagus. izin gue kuliah ya, gue libur brownies. Siapa? Gua. Ya nggak usah libur brownies, orang dulu aja saya kuliah S2 masih bisa kerja di Transit. Saya kerja di HRD. Saya magang di HRD waktu mau lulus S2. Jadi no Iya, dia worries, masuk semua di bisa sini, di jalan. Trans. Ambil kelas Sabtu Minggu, kalau nggak salah namanya kelas Karyono gitu. Karyawan. Itu karyawan. Tapi kelas reguler juga bisa. Reguler Jadi juga. nggak usah. Asal ada niat ya, bisa, Teh. Iya. Gue mau kuliah tapi ada temennya, ayo Oma. Ya ngapain nggak bawa gue? Ngapain bawa gue? Ngapain gue udah mendingan nonjokin ayam aja udah kelar lah. Selesai. Gak mau. Ya, kita istirahat dulu Buka sebentar rokok. ya. Kita kembali untuk saat ini tetap di Brownies obrolan manis. Lu gak mau temenin Nah, sekarang kita kedatangan penyanyi cantik berbakat yang sekarang juga melebarkan sayapnya ke dunia acting ya. Kita panggil Right. dia Sarah Fajira. Dia mau dia mau cari tuyul yang Ben, Andi apa? agak sengklek Eh, kayaknya. I like ini sefrekuensi. Ya ampun. Andi, kayak gini aja gue nggak akan kelihatan pahanya. Kayak gini tapi gue ketutup. Boleh nggak? Kenapa ya nggak boleh? Gue Ya bingung nggak kadang-kadang. boleh dong. Coba. Apa? Ya, Jadi lu nggak sefrekuensi sama gue gitu? sefrekuensi. Frekuensi. Lu pengen pakai yang segini? Iya, Oh, segitu. Oke, gue telepon Sarwendah deh ya. Oh, dia malah nyuruh. Aku ada artikel, coba kita lihat ya artikelnya. Sukses dengan lagu Lati. Sarah Fajira kini lebarkan sayap bermain film. Oke, berarti ini film pertama. Iya, film pertama yang perdana buat aku bakal ada di bioskop ya. Wow. Oke, kalau untuk kamu nih, untuk Sarah ya, tapi seberapa besar lagu Lati ini mendongkrak popularitas kamu? Besar banget, alhamdulillah. Dan setelah Lati ya aku ngerasa kayak banyak banget pintu yang terbuka buat Sarah. Lebih mudah ya? Dan kesempatan yang datang buat Sarah yang bahkan salah satunya acting ini Sarah nggak nyangka sama sekali gitu. Ditawarin ini? Ditawarin gitu. Awalnya ragu atau enggak? Awalnya nggak ragu karena kayak mau karena ini ilmu baru buat Sarah gitu. Oh. Tapi katanya sebelum kamu terkenal dengan lagu Lati, kamu pernah ikut Idola Cilik. Ya betul. Bener? Ya, Idola Cilik 2. Oh, waktu itu jurinya siapa aja? Jurinya Mama Ira, terus Kak Winda, Oke. terus Kak Duta, sama terakhir aku lupa namanya. Maaf. Iya, lingkarannya teman-teman gue juga. Emang ya? Terkenal banget dia Papa Ruben Banget, ya. banget. Aku tuh makanya ada yang bilang aku tuh famous. Banyak yang bilang gitu. Wow, Makanya aku bilang jangan, aku tuh sederhana aja. amazing. Ah, oh duduk, oke. Setelah berakting nih, apalagi yang dicoba adalah film horor langsung ya. Lebih suka nyanyi atau main film? Itu pertanyaan yang sering dilontarkan. Maaf. Karena dia juga kaget tuh ditanya begitu. Lebih suka nyanyi atau main film? Kalau di hati tetap musik, dan kalau mungkin passion ya dua-duanya jalan, kenapa tidak gitu. Ya kalau honornya juga oke dua-duanya kenapa enggak? Nah, betul. Ya kan?
Sabar. I love you, Sabar, Teh Teh. Desi. I love you too. Iya betul, semua kan ini tergantung ini. Waktu ya. Masalahnya bukan tergantung ini, profesionalisme kerja dan kemampuan itu tidak bisa diukur dengan ini, tapi Betul. yang ini mengikuti karena Iya, kita juga iya, pasti iya. investasi keterampilan itu sulit loh. Bel. Itu yang dihargai. Enggak, ini tuh bukan duit Teh, ngerti nggak? Maksudnya sarangnya. Ya, beda. Tapi katanya Ayu mah beda ya pendapatnya. Semua tergantung apa yuk? Tergantung alam. Kok alam? Duit. Beda itu lagu. Itu lagu. Tak alam yang nyanyi. Iya, tapi kan lagu itu. Soalnya mereka juga mewakili komedian, jadinya mereka harus isi-isi dengan. Ya enggak maksudnya. Diam ya. Ini saatnya nih ya. Ini katanya mereka ini ada film baru. Tadi udah kita bahas adalah Bayi Ajaib. Karena sebelum mereka datang ke sini kita juga udah tahu dari para asisten-asisten ada film horor, Bayi Ajaib. Dan ini kita kedatangan pemain filmnya beneran ya. Kayak apa sih trailernya? Coba kita lihat ya ini. Bayi Ajaib loh. Itu Ajaib loh itu. serem banget. Sekarang itu filmnya cerita tentang apa sih maksudnya Bayi Ajaib tuh? Bayi ajaib itu tentang Karena ibu yang melahirkan bayi ajaibnya beliau. Iya. jadi ada satu antagonis namanya Albert Dominic yang punya turunan namanya Dorman. Jadi dia itu kayak memang ikut sekte sesat kayak gitu-gitu. Dia mempercayai bahwa dari Albert ini dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tapi dengan syaratnya tumbal. Ya, jadi istilahnya bayi aku ini adalah tumbal. Makanya waktu melahirkan tadi itu di trailernya kan mukanya tua gitu kan. Ya, itu bentuk dari si tumbalnya Dominic gitu buat si Albert gitu. Makanya disebut bayi ajaib. Ini tuh film remake dari horror legend tahun 82 sebenarnya. Oke. Jadi tahun 1982 tuh udah pernah ada film judulnya Bayi Ajaib. Yes. Dan itu buat pencinta film horor tuh jadi satu film yang ikonik banget. Saya nonton loh. Yang Kamu legendaris, masih dulu ya? nonton dan legendaris. Kan? Terus cukup traumatik gitu. Ada setan yang keluar dari WC ketika orang lagi mau di kamar mandi itu jadi satu, kalau sekarang jadi cult ya, orang nontonnya mungkin lucu, tapi pada zaman itu tuh menyeramkan banget gitu. Udah gitu disebut ajaib karena badannya bayi tapi mukanya orang tua. Mukanya orang karena tua. badan bayi ini dipakai oleh ruh yang tadi si Dominic itu gitu. Jadinya masuk ke bayinya ini. Dan Ruben ternyata nonton film yang 1982 itu. Karena kan sekarang Ruben kalau ke toilet harus ditemenin yang banyak orang. Ya emang bener. Aku tuh takut toilet tuh gara-gara film horor. Tuh kan pasti. Iya, dan itu kan kebanyakan setan tuh muncul di kamar mandi kan. Ya betul. Gitu. Jadi Tahu sampai ada di sekarang sini. ya. Gua juga takut, Ben. Lu Gua juga takut ya, lu jangan Ben. sok. Tapi Jangan film ini sok-sok. kapan serentak ditayangkan sih? Tanggal 19 Januari 2023. 19 Januari 2023. Keren. Nah, ini adalah film horor yang memang sebenarnya tidak hanya nakut-nakutin doang, Bener. ya, tapi memang punya alur cerita yang harus diperhatikan. Iya, ini memang kita nggak ngejual cuma jump scare aja gitu terus, dan sebenarnya nanti kayak tribute ke penghormatan untuk film Bayi Ajaib tahun 1982 karena memang film itu ikonik banget. Jadi kalau orang tahu Bayi Ajaib itu udah tahu pasti sosok si anak kecil Bayinya berkepala gimana? orang tua. Itu tuh jadi yang bahkan di dunia pun belum pernah ada tuh yang sosok hantu seperti itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi orang yang udah nonton dulunya bisa memori lagi. Tapi kalau yang belum tahu pernah ada loh film horor Indonesia yang legendaris, ya kita bikin lagi dengan remake yang barunya lagi. Dan yang terpenting menurut saya ada inspirasi bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah prestasi ada dua jalur. Jalur yang dengan kejujuran dan jalur yang memang penuh dengan kedengkian gitu, kegelapan, kesesatan gitu. Nah itu memang pilihan manusia kan selalu ada gitu. Jadi selalu ada yang protagonis dan antagonis. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi ya dengan para pemain film ajaib yang akan serentak tayang 19 Januari nanti ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.
ini ya, Bayi Ajaib. Kalau aku ingat 19 Januari ya. Ingatkan lagi, ajak semuanya untuk nonton, silakan. Ya pokoknya Bayi Ajaib ini akan tayang 19 Januari. Ini adalah sebuah film remake dari horor legendaris Indonesia yang harus kalian tonton pokoknya. Oke. Baik Sarah, harapannya untuk film ini? Harapan? Ya. Harapan yang pasti semoga banyak yang suka film Bayi Ajaib ini. Amin. Semoga banyak yang nonton juga dan semoga para penonton juga bisa belajar dari pesan moral yang disampaikan dari Bayi Ajaib ini. Amin. Dari Ya, aku. dari Teteh. Semoga menghibur, mengedukasi, dan menginspirasi. Yang jelas kalau cinta kami semua pemain-pemainnya, tentu Anda datang nonton ke bioskop tanggal 19 Januari Bayi Ajaib. Yes, harus nonton Bayi Ajaib serentak tanggal 19 Januari ya. Pokoknya sukses untuk semuanya. Terima kasih. Dan lancar-lancar. Amin. Dan jumlah penontonnya terus meningkat ya. Banyak. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di Ketawa Itu Berkah. Bye.